Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian yang saya cintai, untuk bab selanjutnya yang akan kita bahas pada kelas 11 ini adalah tentang menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Intinya, kita semua dilahirkan tentunya dari orang tua yang betul-betul sangat mencintai kita, yang betul-betul sangat menyayangi kita dengan sepenuh hati dan dengan tulus setulus-tulusnya. Nah, kemudian kita selaku anak dari orang tua kita, tentunya kita memiliki keharusan, tentunya kita memiliki kewajiban. Di antara kewajiban kita sebagai seorang anak adalah tentunya kita diwajibkan untuk menghormati dan menyayangi. Bahkan sudah keharusan kita sebagai seorang anak untuk memuliakan orang tua kita. Kalau bukan kita yang menghormati orang tua, kalau bukan kita yang menyayangi orang tua, kalau bukan kita yang memuliakannya, lalu siapa lagi? Intinya orang tua kita haruslah wajib hukumnya kita hormati, wajib hukumnya kita muliakan. Karena mereka, kita semua ada karena mereka jualah kita semua sampai saat sekarang ini menjadi besar, menjadi manusia yang berpendidikan, menjadi manusia yang berpikir. Nah, maka orang tua kita wajib kita hormati. Banyak cerita, banyak kisah, sejarah membuktikan ketika kita menghormati orang tua kita, maka kebaikanlah yang akan kita dapatkan. Ketika kita menyayangi kedua orang tua kita, maka kebaikan juga yang akan kita dapatkan. Ketika kita memuliakan kedua orang tua kita, tentu kemuliaan juga yang akan kita dapatkan. Ingat, anak-anakku yang saya cintai, bahwasanya ridho Allah terletak pada ridhonya orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain. Dan begitu pun sebaliknya, sukhtullah fi sukhtil walidain. Murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Oleh karenanya kita harus menghormati orang tua kita supaya kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana caranya kita menghormati, menyayangi dan memuliakan orang tua? Tentunya banyak cara yang bisa kita lakukan untuk supaya kita menghormati orang tua kita, yaitu diantaranya ketika orang tua kita menyuruh kita, maka sudah seharusnya kita menuruti, mentaati apa yang orang tua kita suruh selama dalam koridor. Maksudnya yang tidak sesuai dengan yang memang tentunya yang masih sesuai dengan aturan agama. Karena kita taat kepada orang tua la limaksiatillah, tidak boleh ketika taat dalam kemaksiatan kepada Allah. Tapi tentunya orang tua kita membimbing kita, mengarahkan kita, menyuruh kita itu supaya kita semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin orang tua kita menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah, untuk berbuat dolim, dan pun untuk berbuat dosa. Itu sesuatu hal yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh orang tua kita. Maka sudah kewajiban kita menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita. Kita buka sejarah bahwasanya ketika kita memuliakan orang tua kita akan mendapatkan
kemuliaan bagi kita. Di antaranya kita tahu cerita sejarah tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu merupakan seorang anak yang sangat memuliakan seorang ibunya. Kita tahu ibu Uwais Al-Qarni itu tidak bisa berjalan dan tidak bisa melihat. Dalam hal ini kemanapun ibunya pergi, kemanapun ibunya melangkah, selalu digendong oleh Uwais Al-Qarni. Begitu sayangnya, begitu memuliakannya seorang pemuda yang namanya Uwais Al-Qarni, sehingga ketika suatu saat ibunya menginginkan untuk pergi melaksanakan ibadah haji, sedangkan dalam keadaan tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat, tetapi Uwais Al-Qarni berusaha untuk mengabulkan apa yang diinginkan oleh ibunya itu. Padahal Uwais Al-Qarni tidak memiliki sepeser pun harta untuk supaya ibunya bisa melaksanakan ibadah ini. Tapi dengan perasaan memuliakan seorang ibunya, dia berangkat, bahkan menggendong ibunya sampai ke Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, dan melaksanakan seluruh rangkaian prosesi ibadah haji. Itulah salah satu kemuliaan yang memang dilakukan oleh seorang Uwais Al-Qarni kepada ibu. Sehingga singkat cerita, Uwais Al-Qarni ketika meninggalnya, seluruh malaikat datang untuk melayatnya. Seluruh malaikat